Ia berkata, saya dan Salman radhiyallahu anhum berada di bawah sebatang pohon. Lalu ia mengambil sebatang ranting kering dari pohon itu dan mengguncang-guncangkannya sehingga daun-daunnya berguguran. Ia berkata, hai Abu Usman, mengapa engkau tidak bertanya kepada saya, mengapa saya berbuat begini? Saya bertanya, mengapa engkau berbuat demikian? Jawabnya, beginilah Rasulullah SAW melakukannya di hadapan saya ketika saya bersama beliau di bawah sebatang pohon. Beliau mengambil ranting kering dan mengguncangkannya sehingga daun-daunnya berguguran. Lalu beliau bersabda, wahai Salman, mengapa kamu tidak bertanya kepadaku, mengapa aku berbuat begini? Saya bertanya, mengapa engkau berbuat demikian? Sabda beliau, sesungguhnya jika seorang muslim berwudu dengan sempurna, kemudian sholat 5 waktu, niscaya dosa-dosanya gugur sebagaimana daun-daun ini berguguran. Dan beliau membacakan satu ayat yang artinya, dan dirikanlah sholat pada kedua tepi siang, pagi dan petang, dan pada sebagian permulaan malam. Sesungguhnya amal kebaikan menghapuskan kejahatan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang mau ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahmad, Tabrani, Nasai. Perbuatan Salman radhiyallahu anhu yang ia tunjukkan dalam hadis tersebut merupakan sebagian kecil dari bukti rasa cinta para sahabat radhiyallahu anhum kepada Nabi SAW. Siapapun yang mencintai orang lain, ia akan meniru tingkah laku orang yang dicintainya. Orang yang telah merasakan manisnya cinta tentu memahami hakikat ini dengan baik. Begitu juga para sahabat. Mereka sering mengulangi sabda-sabda Nabi SAW dengan menirukan perbuatan beliau ketika beliau menerangkannya. Hadis-hadis mengenai pentingnya sholat dan ampunan dosa bagi yang mengerjakannya tidak terhitung banyaknya. Hadis-hadis mengenai hal itu telah diriwayatkan sebelumnya. Alim ulama telah membatasi pengampunan tersebut pada dosa-dosa kecil saja, sebagaimana telah kita ketahui sebelumnya. Padahal di sini tidak ada pembatasan dosa kecil atau dosa besar, tetapi mutlak disebutkan dosa-dosa saja. Syekh Maulana Muhammad Yahya rahmatullahi alaihim memberikan dua penjelasan ketika mengajarkan hadis ini. 1. Menanggung dosa besar adalah sesuatu yang jauh dari diri seorang muslim. Adanya perbuatan dosa besar pada dirinya adalah sesuatu yang sulit terjadi, dan seandainya terjadi, maka jiwa seorang muslim tidak akan terasa tenang sebelum ia bertaubat. Dan tuntutan kemusliman seseorang ialah jika ia berbuat dosa besar, ia harus benar-benar menyesali perbuatannya dan tidak merasa tenang sebelum ia mensucikan diri dengan bertaubat. Adapun mengenai dosa kecil, kadangkala tidak begitu diperhatikan dan dipedulikan sehingga masih menjadi tanggungannya, yang dengan sholat dan amal ibadah lainnya dosa-dosa kecil itu akan diampuni. 2. Seseorang yang sholat dengan ikhlas dan menunaikan adab serta sunnahnya berarti ia sudah bertaubat dan beristighfar beberapa kali. Di dalam hadis tersebut, kita juga dianjurkan untuk menyempurnakan sunat wudu dengan memperhatikan adab dan sunat-sunat wudu. Adapun satu sunatnya adalah bersiwak. Bersiwak adalah sunat wudu yang sering diabaikan. Padahal disebutkan dalam sebuah hadis, 2 rakaat dengan bersiwak lebih utama daripada 70 rakaat tanpa bersiwak. Dalam hadis yang lain dinyatakan, jagalah siwak, karena dalam miswak terdapat 10 keutamaan. 1. Membersihkan mulut. 2. Menyebabkan Allah Subhanahu wa taala ridho. 3. Membuat setan marah. 4. Membuat Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya mencintainya. 5. Menguatkan gigi. 6. Menghilangkan kotoran. 7. Mewangikan mulut. 8. Mengurangi kekuningan. 9. Memperjelas penglihatan. 10. Menghilangkan bau mulut. Dan bersiwak adalah sunnah Rasulullah SAW. Para ulama telah mengumpulkan sampai 70 kelebihan bersiwak. Salah satu diantaranya adalah akan dimudahkan mengucapkan syahadat ketika meninggal dunia. Sebaliknya, menghisap candu mengandung 70 mudorot. Salah satu diantaranya adalah akan menyebabkan lupa mengucapkan kalimat syahadat ketika meninggal dunia.
Masih banyak pahala lainnya jika wudhu dikerjakan dengan sempurna. Sebuah hadis menyebutkan bahwa pada hari kiamat anggota tubuh yang dibasahi air wudhu akan bercahaya, dan dengan cahaya inilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan mudah mengenali umatnya.